Bagi masyarakat Desa Pinaras, Kota Tomohon, pohon aren atau enau menjadi salah satu sumber penghasilan warga sehari-hari. Tanaman jenis palma ini dimanfaatkan air niranya untuk diolah menjadi gula. Setiap pagi dan sore hari, air aren dikumpulkan dengan tabung bambu dan langsung dimasak menjadi gula. Untuk mengambil tabung bambu yang telah dipasang kemarin, aku harus memanjat tangga bambu setinggi 9 meter ini. Tangga yang aku gunakan berupa satu batang bambu utuh yang diberi lubang kecil di setiap ruasnya sebagai pijakan kaki. Sebelum memasang tabung bambu yang baru, aku harus memotong bagian ujung tandan aren yang akan disadap. Di saat berumur 7 tahun, batang aren sudah bisa menghasilkan tandan bunga. Satu tandan jantan mampu disadap selama 5 bulan, dengan rata-rata sekali panen sebanyak satu tabung bambu atau sekitar 10-15 liter air aren atau saguer. Air nira yang kudapat pagi ini dicampur ke dalam air aren yang sudah diambil sehari sebelumnya. Satu kuali ini berisi sekitar 30 liter air saguer yang akan diolah menjadi 10 kg gula aren. Ada beberapa jenis gula aren yang diolah di Tomohon, mulai dari gula batok hingga gula semut. Perbedaannya hanya terdapat pada proses akhir. Jika gula batok dicetak ke dalam wadah tempurung atau bambu, maka gula semut yang akan aku buat ini tidak menggunakan cetakan. Jika air nira sudah mulai mengental, maka akan ditambahkan beberapa tetes minyak kelapa. Tujuannya agar gula nantinya tidak menggumpal. Air aren akan dimasak hingga mengental dan mengaduk-aduk adonan nira hingga menjadi butiran halus seperti pasir. Gula aren merupakan bahan pemanis dan penambah rasa yang biasa ditambahkan dalam pembuatan kue, minuman, bahkan masakan. Dalam 100 gram gula aren mengandung 368 kilokalori energi serta kalsium, fosfor, dan karbohidrat. Jumlah kadar gula yang dikandung pun jauh lebih rendah dari pemanis gula, sehingga menjadi pemanis alternatif bagi penderita diabetes. Dengan menggunakan api besar, butuh sekitar 6 jam pemasakan untuk membuat air nira dalam belanga besar ini masak dan menjadi kering. Setelah nira matang dan mengental, belanga diangkat, maka proses pengadukan dimulai. Jika sebelumnya air nira hanya dibiarkan mendidih tanpa diaduk, maka proses akhirnya membutuhkan pengadukan yang terus-menerus. Hal ini akan mendinginkan sekaligus memecah gumpalan adonan gula kental menjadi butiran-butiran halus. Setelah mengaduk hampir 1 jam, akhirnya gula semut bikinan kami pun jadi. Tekstur gulanya berupa butiran halus dan berwarna kuning kecoklatan ini. Tante, ini gula semutnya udah jadi. Nanti kupas akan kenarinya. Oh, ya Tante. Dengan bahan gula semut yang sudah aku buat dengan Om Jemi, akan dibuat menjadi bahan baku halua kenari. Halua kenari adalah biji kenari yang dibalut dengan gula aren cair. Bahan utamanya, kenari yang sudah direndam sekitar semalam 5 jam langsung dipisahkan dari kulitnya. Kenari kupas kemudian dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Kacang kenari merupakan salah satu biji-bijian yang kaya akan asam lemak tak jenuh serta memiliki kadar asam lemak jenuh yang rendah. Mengkonsumsi kenari dapat melindungi jantung dan mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Sebelum dimasak, kacang kenari dicuci bersih, sekaligus penyortir kalau masih ada kulit kenari yang tertinggal. Untuk mematangkan biji kenari yang sudah dicuci bersih, selanjutnya digoreng hingga garing. Tidak perlu lama, cukup setengah jam, 1 kuali kacang kenari akan matang. Gula semut sebagai bahan perekat dan pelapis kenari dicairkan dengan cara dimasak dengan api kecil. Saat gula sudah cair dan mendidih, kacang kenari goreng langsung dicampurkan dan diaduk hingga merata.
Selagi hangat, adonan halua kenari harus langsung dicetak. Jika sudah dingin, maka gula akan mengeras dan susah dibentuk. Halua kenari dibentuk menjadi kumpulan kacang kenari yang berukuran kecil. Jika sudah dingin, halua kenari langsung dipacking ke dalam kemasan kecil seberat 200 gram. Satu box kecil ini akan dijual seharga 20.000. Akan tetapi soal rasa, halua kenari gula semut ini memiliki rasa manis yang pas dengan warna yang lebih terang.